Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Ira Lismawati di channel Rusli Family Art. Di video kali ini aku akan membahas tetap seperti video-video sebelumnya, yaitu mengenai penyakit meningitis. Nah, kali ini aku akan membahas 5 jenis dari penyakit meningitis ini, karena meningitis ini bukan hanya disebabkan oleh virus tapi berbagai macam ya. Nah, sebelum aku lanjutkan ke videonya, jangan lupa subscribe dulu channel aku Rusli Family Art, like, comment, dan share ke semua sosial media yang kalian miliki. Nah, video kali ini aku akan membahas tentang 5 jenis dari penyakit meningitis. Penyakit meningitis ini penyakit yang diderita oleh almarhum Glenn Fredly yang meninggal baru-baru ini dikarenakan oleh penyakit meningitis yang diidapnya. Nah, 5 jenis meningitisnya yang akan aku jelaskan ini antara lain adalah meningitis yang disebabkan oleh parasit, jamur, virus, bakteri, serta meningitis yang disebabkan oleh infeksi. Nah, memang yang paling banyak adalah meningitis yang disebabkan oleh virus dan jamur. Dari kelima jenis meningitis ini, untuk gejala awalnya rata-rata sama, tergantung dari penyebab meningitisnya. Dan untuk pengobatannya pun tergantung dari penyebabnya dan gejala-gejala yang timbul. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya, jenis-jenis meningitis. Pertama adalah meningitis bakteri. Meningitis bakteri ini adalah penyakit meningitis yang sangat sering dijumpai. Nah, pada meningitis bakteri ini akan berakibat fatal dan serius jika tidak segera ditangani atau diberikan pengobatan yang tepat. Jenis meningitis ini biasanya berkembang saat bakteri memasuki aliran darah dan berpindah ke otak serta sumsum tulang belakang. Nah, jenis bakteri ini bisa menular saat si penderita meningitis bersin, batuk, atau karena percikan air liurnya saat bersin, batuk, atau makanan yang terkontaminasi oleh bakteri dimakan oleh orang yang sehat, maka otomatis bakteri meningitis ini akan menular kepada orang yang sehat tersebut. Adapun gejala awal dari meningitis bakteri ini adalah demam, mual, muntah, leher kaku atau berat, sensitivitas cahaya, serta kebingungan. Nah, biasanya gejala ini akan muncul 3 sampai dengan 7 hari setelah terpapar bakteri meningitis. Untuk jenis yang kedua atau untuk jenis meningitis yang kedua yaitu meningitis virus atau meningitis yang disebabkan oleh virus. Nah, untuk meningitis jenis virus ini tidak terlalu fatal atau berbahaya seperti meningitis bakteri. Nah, biasanya meningitis virus ini disebabkan oleh virus enterovirus. Nah, untuk tingkat kefatalan atau berbahayanya bisa tergantung dari tingkat usia atau daya tahan tubuh orang yang tertular meningitis. Untuk gejala awal dari meningitis virus ini pun tidak jauh berbeda dengan meningitis bakteri, walaupun tingkat kefatalannya atau tingkat bahayanya lebih berbahaya meningitis bakteri dari meningitis virus. Untuk gejala awalnya sama ya, seperti demam, ruam di badan, mual, muntah, dan sensitivitas cahaya. Enterovirus atau virus yang menyebabkan meningitis virus ini dapat menyebar melalui sekresi mata, hidung, mulut, air liur. Nah, untuk penularan dari meningitis virus ini bisa dicegah dengan cara rajin mencuci tangan setiap melakukan kegiatan atau setiap bertemu dengan orang atau melakukan salaman atau memegang benda-benda asing, maka sebaiknya lakukanlah cuci tangan agar kita terbebas dari virus ini. Untuk yang ketiga yaitu meningitis parasit. Nah, untuk meningitis parasit ini jarang sekali terjadi dan kemungkinan kecil terjadi karena meningitis ini juga sangat berakibat fatal karena berkembang sangat cepat dan bisa menyebabkan kematian. Bentuk jenis atau jenis meningitis parasit ini berakibat fatal karena meningitis ini langsung menyebabkan infeksi di otak. Nah, meningitis parasit ini gejala awalnya yaitu berupa kejang, halusinasi, ketidaksadaran diri. Meningitis parasit ini akan tampak muncul atau akan
mulai menunjukkan gejalanya pada saat 7 hari setelah terpapar. Nah, meningitis parasit ini biasanya terdapat di danau, air tawar, tempat kolam renang yang kurang terawat, limbah industri, dan biasanya jenis parasit ini akan masuk melalui hidung dan langsung menyerang batang otak sehingga menyebabkan pasien atau penderita akan kehilangan kesadaran, kekurangan keseimbangan tubuh, serta bisa saja kejang dan hingga bisa sampai meninggal karena perkembangan bakteri parasit ini sangat cepat dari meningitis yang bakteri dan meningitis yang virus. Tapi meningitis parasit ini tidak ditularkan antar manusia. Meningitis jenis ini akan berkembang ketika jamur memasuki aliran darah. Nah, siapa saja sih yang beresiko terkena meningitis jamur ini? Yaitu orang yang kekebalan atau sistem kekebalan tubuhnya rendah. Jadi, maka kita harus selalu menjaga kesehatan atau kondisi tubuh kita ya dengan cara rajin berolahraga dan makan makanan yang jamur ini umumnya disebabkan oleh spora jamur dari tanah atau kotoran burung dan kelelawar yang terkontaminasi dan dihirup oleh tubuh. Pengobatan dari meningitis jenis jamur ini bisa diberikan obat anti jamur dengan jumlah dosis yang sangat tinggi ya, beda dengan pengobatan jamur yang biasanya. Dan anti jamur ini biasanya juga diberikan melalui infus. Untuk lama dan tingkat dosis pengobatannya bisa tergantung dari jenis jamur dan kondisi daya tahan tubuh pasien yang terkena meningitis jamur ini. Untuk yang kelima atau yang terakhir adalah meningitis non-infeksi. Meningitis non-infeksi ini sama seperti meningitis yang disebabkan oleh parasit dan jamur. Meningitis jenis ini tidak tertular atau tidak menular antar manusia. Meningitis jenis ini biasanya disebabkan oleh kondisi medis seperti kanker, lupus, cedera otak, operasi otak, cedera kepala, atau pemberian atau konsumsi obat-obatan medis yang dalam jangka waktu yang lama. Nah, untuk gejala awal dari meningitis non-infeksi ini sama seperti gejala-gejala umum pada meningitis yang lainnya seperti demam, mual muntah, sensitivitas cahaya, kejang untuk yang tingkat parahnya ya. Tetapi perbedaannya hanya pada jenis meningitis ini terjadi perubahan kondisi mental pada si pasien meningitis jenis non-infeksi ini. Nah teman-teman semua, itulah tadi sudah aku jelaskan 5 jenis meningitis yang perlu kita ketahui agar kita bisa menambah ilmu kita atau wawasan kita, serta kita bisa mengantisipasi sejak dini atau bisa mencegah sejak dini meningitis agar kita tidak terkena penyakit meningitis. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semua dan membawa kebaikan buat kita semua. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan buat kita semua ya teman-teman. Dan terima kasih telah menyaksikan video aku sampai dengan selesai. Dan jika kalian suka dengan video aku ini, jangan lupa berikan like-nya serta komen di bawah ini ya, serta share ke semua sosial media yang kalian miliki. Terima kasih telah menyaksikan video aku sampai dengan selesai. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.